Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fardila Sandi di channel Pak Guru Sandi. Di video kali ini kita akan membahas soal TIU yang berkaitan tentang silogisme, di mana soal silogisme ini selalu muncul di tahun 2018 dan 2019. Jadi mungkin bisa dipastikan tahun 2021 dia termasuk soal yang akan muncul di tes CPNS nantinya dan P3K. Jadi mulai dari sekarang pelajari materi ini. Kalau kita pikir-pikir, soal silogisme itu sangat gampang. Kenapa? Karena soalnya sangat pendek. Tetapi yang bikin kita kewalahan untuk menentukan jawaban, ternyata di opsi itu maknanya hampir mirip semua. Jadi kita kadang kewalahan salah dalam memilih opsi. Jadi kalau kita tidak menggunakan trik, tidak mahir dalam menganalisa, menalar, maka kita bisa memilih opsi yang salah. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit trik bagaimana supaya kita bisa memilih opsi yang benar. Sebenarnya soal ini sudah di-share di grup Telegram saya dan fakta membuktikan ternyata masih banyak dari teman-teman kebingungan untuk menentukan opsi yang tepat di antara sekian banyak. Makanya video ini dibuat untuk memberikan penjelasan. Jadi bagi teman-teman yang mau gabung di grup Telegram saya, silakan klik link yang ada di deskripsi video. Sebelum kita lanjut, saya kembali sampaikan bahwa channel ini sudah menyiapkan hampir 500 video yang akan diupload setiap hari. Jadi bagi teman-teman yang mau gabung, yang mau mengasah kemampuan dan kecepatan dalam menjawab, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu mendapatkan pemberitahuan di saat channel ini mengupload video. Terima kasih. Ayo kita bahas soalnya. Soal yang pertama, semua X bukan P. Jadi saya gambarkan dulu ya. Katanya semua X ini bukanlah P. Jadi gambarnya seperti ini. Ini P. Sebagian X adalah Q. Sebagian X itu adalah Q. Oh, di sini Q. Di sini sebagian X adalah Q. Iya kan? Sampai sini paham ya? Sekarang kamu perhatikan opsinya. Opsi A dikatakan bahwa sebagian X adalah Q bukan P. Sebagian X ini sebagian X ini adalah Q tetapi bukan P. Ini masuk akal ya. Jadi kita simpan dulu opsinya. Opsi kedua menyatakan bahwa semua, ini katanya semua X bukanlah P dan Q. Jelas di premis kedua dikatakan sebagian X adalah Q. Tadi di opsi B menyatakan X itu bukanlah Q. Berarti salah. Oke, kita lanjut. Opsi yang ketiga dikatakan bahwa sebagian X ini bukan Q adalah P. Jelas salah ya, karena di premis kedua dikatakan sebagian X adalah Q. Sedangkan di opsi C dikatakan bahwa sebagian X bukan Q adalah P. Padahal dikatakan tadi X itu bukanlah P. Ya kan? Maksudnya yang sama ya. Oke, jadi ini opsi C salah. Kita lanjut. Opsi D. Semua X adalah Q. Di premis kedua dikatakan hanya sebagian salah. Oke, kita lanjut. Semua X adalah P dan Q. Jelas bukan ya? Karena tadi di sini katakan semua X bukan P. Di opsi E menyatakan semua X adalah P, jadi jelas salah. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah sebagian X itu adalah Q dan bukan P. Jadi opsi yang tepat adalah A. Sampai sini paham ya? Kita lanjut. Soal yang kedua. Bila semua pelajar bercelana panjang, artinya semua pelajar bercelana panjang. Jadi ini pelajar katanya semuanya bercelana panjang. Ini pelajar menggunakan celana panjang. Sebagian pelajar, ada sebagian pelajar ini memakai lengan panjang, menggunakan lengan panjang. Jadi semuanya panjang, ya. Sekarang kamu perhatikan opsinya. Opsi A
sebagian pelajar, ini ya katanya di sini sebagian pelajar bercelana pendek. Padahal di premis ini tidak dikatakan bahwa ada yang bercelana pendek. Jadi jelas salah. Jangan pernah menambah sesuatu yang tidak sesuai. Ya. Kita pindah di opsi kedua, opsi B, katanya semua pelajar ini memakai celana pendek dan berlengan panjang. Jadi jelas salah karena ada celana pendek. Karena di premis ini tidak dikatakan ada yang bercelana pendek. Jadi jelas salah. Kita pindah ke opsi C. Katanya semua pelajar memakai celana panjang dan menggunakan lengan panjang. Padahal di premis kedua dikatakan hanya sebagian pelajar yang menggunakan lengan panjang. Di opsi C dikatakan semua, jadi salah. Kita pindah, sebagian pelajar ini, sebagian pelajar bercelana pendek tapi tidak memakai celana panjang. Ini jelas sekali salah karena ada celana pendek. Jadi mohon jangan sekali-kali menambah sesuatu yang tidak sesuai dengan premis. Oke. Bagian E dikatakan sebagian pelajar, ini ya, sebagian pelajar ya memakai celana panjang, ada yang menggunakan celana panjang dan sebagian juga menggunakan lengan panjang. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah E. Sampai sini paham? Kita lanjut. Soal yang ketiga. Semua penyanyi dangdut pandai bergoyang. Jadi semua ini penyanyi dangdut katanya pandai bergoyang. Lalu penyanyi yang bernama Santi tidak pandai bergoyang. Jadi dia bukanlah penyanyi dangdut, ya kan? Ini Santi katanya adalah penyanyi yang tidak pandai bergoyang di panggung, ya kan? Jadi jelas dengan hanya mendeteksi saja soal ini, kita langsung bisa menjawab bahwa Santi bukanlah penyanyi dangdut, ya. Jadi opsi yang paling tepat itu terdapat pada opsi A, Santi bukan penyanyi dangdut, ya. Kalau di opsi B dikatakan Santi adalah penyanyi sentosa, padahal di premis tidak dikatakan sentosa kan. Apalagi di opsi C, Santi adalah penyanyi amatir. Ini apalagi. Opsi D dikatakan Santi penyanyi panggung. Ini kan tidak ada panggung. Opsi E dikatakan Santi adalah penari. Di sini kan hanya menyatakan penyanyi, bukan penari. Jadi salah. Jadi opsi yang paling tepat adalah Santi bukan penyanyi dangdut. Bagaimana? Kita paham ya? Kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya. Semua orang yang bermental entrepreneur hidup dengan makmur. Jadi saya tuliskan ya. Semua orang yang bermental entrepreneur hidup dengan makmur. Jadi saya tulis hidup dengan makmur. Katanya hidup dengan makmur. Lalu sebagian orang yang bermental entrepreneur. Jadi ada sebagian orang ini yang bermental entrepreneur melakukan usaha wiraswasta, ya. Jadi pola gambarnya seperti ini. Jadi kita harus perhatikan dulu opsinya. Jadi kita langsung pindah ke opsi. Opsi yang pertama dikatakan bahwa semuanya wiraswasta ya bermental entrepreneur. Jadi jelas salah ya. Ingat di video sebelumnya saya jelaskan kalau kamu mengikuti arah ini kamu akan benar. Sekarang perhatikan, kalau dari arah sini dia mendekat ke sini itu menggunakan kata sebagian. Kalau dari arah tengah ini keluar menggunakan kata sebagian. Kalau dari arah sini ke sini menggunakan sebagian. Tapi kalau arah ini ke sini menggunakan kata semua. Ya kan? Tapi ini ada satu lagi. Jadi kamu harus tahu. Jadi kalau arah sini ke sini dan dia pindah lagi ke sini secara 2 kali akan menggunakan kata semua. Ya, paham ya? Jadi kita pindah dulu ke opsi yang pertama. Semua wiraswasta, ini semua wiraswasta katanya bermental entrepreneur. Tidak ya, karena harusnya sebagian. Jadi ini premis yang kedua. Jadi opsi A salah. Opsi B, semua katanya wiraswasta
hidup dengan makmur. Jadi kalau dia arahnya ke sini, semua wira swasta hidup makmur, salah. Karena harus menggunakan kata sebagian. Jadi opsi B salah. Opsi C katanya ini semua wira swasta yang hidupnya makmur bermental entrepreneur. Ingat tadi ya, ini diarah ke sini lalu pindah ke bawah menggunakan kata semua. Itu C. Jadi kita simpan dulu arah ke opsi C. Opsi D, semua yang bermental entrepreneur ya dan hidup makmur. Jadi dia tidak mengarah seperti ini. Karena dan, kata dan itu berarti penyatuan. Adalah wira swasta. Jelas bukan ya, karena di premis 1 dikatakan hanya sebagian yang bermental entrepreneur melakukan usaha. Tadi dikatakan ini adalah semua yang bermental entrepreneur dalam hidup makmur melakukan usaha. Jadi jelas bukan, karena hanya sebagian yang melakukan usaha dari yang bermental entrepreneur. Jadi opsi D salah. Kita pindah opsi E. Semua orang yang bermental entrepreneur ya hidup dengan makmur dan melakukan usaha. Jelas bukan ya? Karena di premis 1 dikatakan hanya sebagian yang melakukan usaha yang bermental entrepreneur. Jadi opsi E salah. Jadi opsi yang paling benar itu adalah C. Sekarang kita lihat dulu. Semua wira swasta, ini semua wira swasta yang hidupnya makmur ternyata bermental entrepreneur. Jadi sesuai trik yang tadi kita pakai. Jadi sebagian. Kalau dia arahnya cuma ke sini menggunakan sebagian. Tapi kalau dia arahnya ke sini lalu ke bawah menggunakan semua. Paham ya? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal selanjutnya. Sebagian P adalah B. Saya tidak tuliskan dulu. B itu bukan T. Sebagian P bukan M adalah T. Ya, semua B, M, T adalah P. Oh, berarti yang B, M, T ini berada di dalam dan P itu adalah bagian terluar. P. Jadi dalam ini akan ada B, M, T. Sekarang kita kembali. Sebagian P adalah B, ya. Ini P adalah B. Oh, berarti ini, ya. Ini kita anggap B. B itu bukan T, ya. Jadi bukan bagiannya T. Ini T. Sebagian P, ini sebagian P yang bukan M adalah T. Yang adalah T. Nah, berarti ini M, ya kan? Jadi yang terarsir ini, yang di luar ini adalah milik P, tapi dia harus menggunakan kata sebagian. Karena ada M, T, B bukan bagian dari P, bukan semuanya, tapi hanya sebagian punya darinya. Ya, jadi kita lihat dulu opsi yang pertama. Katanya semua T adalah T bukan M. Jadi jelas salah. Ini ribet sekali perhitungannya, tapi kalau kelihatannya jelas sekali salah, ya. Lalu semua P, ini semua P adalah B bukan T. Bukan ya, karena sebagiannya itu adalah P. Ya kan, sebagian P itu adalah T. Jadi opsi B salah. Semua P bukan B bukan M, salah ya, karena P itu sebagian dari B, P itu sebagian dari M. Jadi opsi C salah. Opsi selanjutnya semua B yang bukan T, semua B yang bukan T adalah M. Jelas ya bukan, karena hanya sebagian. Salah. Bagian E. Sebagian P ini hanya sebagian ya, sebagian bukan semua. Sebagian P bukan T benar, bukan M benar, bukan B benar, ya. Jadi hanya sebagian miliknya. Jadi sebagian P bukanlah T, bukanlah M, bukanlah B. Jadi opsi yang paling tepat adalah E. Paham ya?
Jadi di 5 soal ini itu ada 2 soal yang mungkin agak membingungkan, adalah soal yang keempat dan soal yang kelima. Jadi ini sangat membingungkan kita untuk menentukan manakah opsi yang paling tepat. Jadi kalau kalian tidak punya kemampuan penalaran logis yang baik, kalian pasti akan terkecoh dan salah memilih opsi. Tetapi kalau kalian menggunakan trik yang saya ajarkan tadi, hampir 90% cara ini benar, ya. Jadi intinya kalian pelajari ini dengan baik, ya. Kalian banyak lagi belajar soal-soal tentang silogisme, silakan cari di berbagai sumber, di artikel, kalian bisa beli juga buku-buku CPNS, ya. Di sana banyak soal-soal tentang silogisme. Teruslah belajar. Dengan belajar pasti akan ada ilmu yang bisa kamu dapatkan, apapun itu. Jadi jangan berputus asa, tetap semangat ya. Walaupun kamu tahu kemampuan kamu terbatas, tapi terus belajar. Allah yang maha menentukan ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, jangan lupa share ke teman-teman supaya banyak teman-teman yang terbantu bisa menyelesaikan soal-soal dengan mudah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.